Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Matematika wajib ya. Nah, KD-nya yang ingin kita capai pada bab ini yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaiannya. Jadi kalian paling gak bisa menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke. Nah, bukan cuma bisa menentukan himpunan penyelesaian, tapi yang selanjutnya kalian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaannya. Jadi kayak kemarin bunga majemuk kayak gitu-gitu ya. Itu kan masalah di kehidupan sehari-hari yang penerapan dari apa yang teorinya kita udah pelajarin. Nah, materinya yang akan kita bahas pada bab ini ada 3, secara garis besar ada 3, yaitu pertidaksamaan, kuadrat satu variabel, dan terus pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, kita langsung aja nih karena lumayan banyak part-partnya yang akan kita bahas ya. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Nah, itu kalian masih ingat ya. Kalau pertidaksamaan kuadrat ya pasti ada x kuadrat. Nah, pasti bentuk umumnya gini, ax kuadrat plus bx plus c. Biasanya kan kayak gitu ya, sama dengan 0. Cuma karena kita lagi bahas pertidaksamaan ya berarti tandanya pertidaksamaan. Jadi kurang dari, lebih dari gitu ya. Dan seterusnya. Ya, dengan a, b, dan c itu elemen bilangan real. Misalnya nih ada 2x kuadrat min x min 3. Nah, berarti kalau rumusnya itu ini bentuk umumnya. Berarti kan yang sebagai A itu 2, yang sebagai B min 1, yang sebagai C min 3. Nah ya gitu. Ini berguna buat apa ya? Banyak, nanti bisa buat pakai rumus ABC kan pasti kita butuh ABC-nya, nyari diskriminan gitu ya. Nah itu nanti akan kita bahas. Nah, terus gimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaannya? Kan tadi di awal ibu bilang tujuan kita biar bisa menyelesaikan nih. Emang gimana cara menyelesaikannya? Nah itu ada 2 nih caranya. Ada pakai grafik dan pakai garis bilangan. Nah grafik ini kan berarti kalian harus ngegambar grafik ya. Cara gambarnya ya nanti ya kita bahas. Terus yang selanjutnya garis bilangan juga kalian udah sering pakai nih. Kemarin pas pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan eksponensial, kalian juga udah terbiasa pakai garis bilangan. Jadi pasti udah familiar dong, nggak yang baru banget gitu ya. Oke, langsung aja kita ke yang pertama, menyelesaikan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, contoh ya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Yang pertama, emang kalau grafik itu ya kalian harus melukis grafiknya dulu. Melukis grafiknya gimana? Ya dengan mencari titik-titik koordinat. Nah yang pertama, atau bisa langsung aja menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Yaitu dengan memisalkan Y-nya sama dengan 0. Nah itu, jadi atau dengan mencari titik-titik yang lain. Ya, tuh. Nah ketika kalian sudah gambar, kalian akan ketemu gambar seperti ini. Kalau misalnya kalian tarik garis antar titik-titiknya yang udah kalian temuin tuh, seperti gambar grafik eksponen gitu kan, kemarin udah tahu ya cara gambar grafik ya. Nah, ketemulah grafik ini. Oke. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ini kan koordinat X ya. Nah, ini koordinat Y nih. Nah, kalau yang sebelah kanan itu kan X-nya positif. Kalau sebelah kiri X-nya negatif. Begitu juga Y. Y kalau yang di atas positif. Kalau yang Y-nya di bawah, dia jadi negatif. Nah, berarti ini kan kurvanya kan gini nih bentuknya. Oops. Sorry. Ya, gimana dong? Oke, ibu ulang lagi. Nah, ini kan kurvanya itu kan bentuknya gini ya. Maklum nih di HP soalnya. Nah ini aja nih. Nah kurvanya kan bentuknya kayak gini ya. Dia itu ada yang di bawahnya Y nih.
ada yang di atasnya Y sih ini nih. Ya kan? Berarti pas kurvanya tuh di atas sini, kenapa banyak coretan ya? Ulang-ulang. Nih. Berarti ketika kurvanya yang di sini, yang di atasnya Y ini, berarti itu di Y lebih dari 0 ya kan? Karena Y-nya di sini yang di atas positif nih Y-nya. Nah, tapi kalau kurva yang di bawah ini nih, nah ini nih, dia itu Y-nya kurang dari 0 karena dia di bawah. Nah berarti dia minus kan. Nah minus itu kan kurang dari 0. Nah udah nih, kalian ingat dulu nih, berarti yang di atas berarti Y lebih dari 0 ya. Ingat, nanti soalnya ibu mau pindah slide ke bawah, yang di bawah Y-nya kurang dari 0. Udah inget ya. Nah sekarang yang di soal itu kan yang diminta lebih dari 0 nih. Nih ya kan, lebih dari 0 yang diminta. Berarti kita tadi pakai yang atas atau yang bawah? Nah karena lebih dari 0 kita pakai yang atas ya. Nah berarti gimana? Nah ini udah ibu batasin nih biar gampang lihatnya. Nah sekarang coba kalian lihat ke sini. Nah ini kan yang atas nih. Nah ini coba kalian lihat titik yang ini. Nah ini ibu perbesar. Ini tuh kan di koordinat min 2 ya. Nah ini min 2 nih. Kalau ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini tuh koordinat 4. Nah ketika grafik yang atas ini ya, grafik yang atas ini itu tuh kan dimulai dari X-nya min 2 nih. Nah X min 2 semakin grafiknya ke atas nih kan semakin agak condong ke kiri kan. Berarti dia dari X min 2 makin kecil gitu, makin kecil. Jadi ini misalnya jadi min 3 gitu, makin ke kiri lah pokoknya. Jadi kan makin jadi dia pasti kurang dari sampai kurang dari min 2 kan. Jadi bisa min 3. Nanti kalau misalnya kita terusin dia bakal makin lebar gitu. Jadi bisa jadi min 4, min 5. Jadi pokoknya kurang dari min 2. Nah berbeda dengan yang sebelah kanan nih. Ini kan dia 4 nih. Ya kan. Nah grafik yang di atas ini kan makin condong ke kanan. Berarti makin ke kanan dong. Makin gede gitu nilainya X-nya. Yang tadinya 4 nih. Nih misalnya kita ambil titik yang sini nih. Nah ini kan udah agak ke kanan nih tuh. Bisa jadi 5 gitu. Gitu ya. Jadi semakin besar berarti dia X-nya lebih dari 4 gitu. Ya, ibu perjelas lagi. Kalau misalnya karena kita mau ngambil yang atas yang tadi positif ya, yang Y lebih dari 0, berarti kita pakai yang ini. Nah karena dia semakin condong ke kiri, makin ke kiri, berarti dia X-nya itu kurang dari min 2. Min 2 dari mana? Ya ini dari titik awal mulanya dia, perpotongannya dia. Nah awal mula dari dia yang Y-nya positif. Nah ini juga gitu, mulai dari sini kan Y-nya mulai positif ya. Tuh, tapi dia semakin ke kanan, berarti dia pasti lebih dari 4. Jadi makanya kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini. Himpunan penyelesaian yaitu untuk semua X ketika X-nya kurang dari min 2. Atau nih X-nya kurang dari min 2 kan ini ya. Nah sama ya, bener ya. Atau X-nya lebih dari 4 gitu. Karena yang diminta tadi lebih dari 0. Gitu ya. Nah sekarang kita ke contoh yang kedua deh kalau gitu biar lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Min X kuadrat min 4X plus 5 lebih dari 0. Nah lagi-lagi kalian harus gambar dulu grafiknya. Ketika kalian udah gambar grafiknya nanti kalian bakal ketemu kayak gini nih. Nah terus lagi-lagi lihat dulu. Kan udah ketemu nih grafiknya. Yang diminta itu yang Y lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti Y-nya yang di atas atau yang di bawah. Ini kan yang di atas, ini yang di bawah kan. Nah, karena mintanya lebih dari 0 berarti Y yang di atas. Sedangkan kurva yang di atas tuh kan yang ini kan. Nah, yang di bawah kan nggak masuk. Nah, kurvanya di atas itu mulai dari titik berapa?
Oh dia mulai dari min 5. Ini juga ini 1 nih sini. Oh dia itu di atas mulai dari min 5 sampai 1. Berarti gini cara nulisnya. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya dia tuh nanti dari min 5 sampai 1 gitu. Ya. Nah, makanya bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya yaitu untuk semua X dari min 5 sampai 1 X-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal itu yang diminta Y kurang dari 0 ini, misalnya kurang dari 0 berarti kamu ngambilnya yang ini. Gitu. Ini berhubung yang dimintanya lebih dari 0, ya berarti ibu ambil yang atas. Gitu ya. Paham ya? Jadi itu cara menentukan himpunan penyelesaian dengan grafik. Nah yang selanjutnya kita akan bahas cara menyelesaikannya dengan garis bilangan. Stay tune, kita lanjut ke video yang kedua.